elit partai apakah sama dengan kecenderungan dari pemilih partai. Ya. Karena itu kita bisa lihat lewat analisis ini, cross tabulasi, dukungan kepada calon gubernur. Kita tes Anies lawan Ridwan Kamil ya. Dilihat dari setiap masa pemilih partai politik. Nah, ini menarik Mas Saidiman. Ternyata kalau kita bedah di dalamnya ada variasi yang sangat mencolok ya, antara pemilih partai yang satu dengan partai yang lain. Kita juga lihat pola gitu ya, partai-partai yang dalam Pilpres lalu mendukung Anies Baswedan, PKB, Nasdem, dan PKS, tiga partai itu sangat kuat sekali. Pemilih partai itu sangat kuat sekali dukungannya kepada Anies Baswedan kalau Anies lawan Ridwan Kamil, gitu ya. Misalnya PKB 73% itu yang bisa ditarik oleh Anies Baswedan. Kemudian Ridwan Kamil cuma 17%, undecided 10%. Itu artinya selisih Anies dengan Ridwan Kamil jelas signifikan. Ya, di pemilih PKB Anies unggul, gitu. Begitu juga di pemilih Nasdem 76 lawan 22. Itu juga jelas unggul Anies. Pemilih Nasdem pengennya Anies. Kira-kira gitu. Pemilih PKS apalagi ini yang paling mencolok. Pemilih partai yang paling solid ya dukungan kepada Anies ya PKS 94%. Bayangkan 90% banding 5%. Itu jaraknya sangat jauh ya. Pemilih PKS jelas sangat pro Anies. Lalu pemilih Partai Gerindra ini sebaliknya, ini 71% itu pingin Ridwan Kamil. Ya. Nah yang paling ekstrim PSI. PSI ini 93% dari pemilih PSI pengen Ridwan Kamil kalau pilihannya Anies atau Ridwan Kamil. Nah ini juga arah dukungan semacam ini saya kira wajar, logis, tidak mengagetkan gitu ya, karena memang Koalisi Indonesia Maju sejauh ini pemberitaannya kan ingin mendukung Ridwan Kamil, dan Ridwan Kamil dianggap sebagai representasi gitu ya dari pemilih partai-partai tersebut gitu. Nah kemudian juga yang menarik di sini Mas Saidiman, pemilih PDI Perjuangan. Nah gini menarik nih. Dari total pemilih PDI Perjuangan itu yang milih Anies 8%, milih Ridwan Kamil 39%, undecided-nya 53%. Memang Ridwan Kamil dia punya dukungan yang lebih besar, 39 dibanding 8 ya ke Ridwan Kamil dibanding ke Anies. Masa pemilih PDI Perjuangan, tapi undecided-nya ini yang sampai 53, artinya mereka memang masih kira-kira wait and see gitu ya, masih lihat, masih tunggu. Mau nunggu apa ya, kita bisa duga itu, nunggu kira-kira arah dukungan dari partainya kemana gitu. Kalau mereka belum sampai tahapan nih harus milih siapa yang harus dipilih gitu ya. Ini menarik, sementara di Partai Demokrat, pemilih Partai Demokrat maksud kita itu statistically seimbang lah antara Anies dengan Ridwan Kamil. Pemilih Partai Golkar termasuk cenderung ke Ridwan Kamil, tapi tidak terlalu ekstrim ya, 52-44 gitu. Kemudian PAN 49-32. Ini arahnya memang sudah seperti yang kita perkirakan gitu ya, tinggal variasinya saja. Tapi ada persaingan yang sangat menarik gitu ya, di dua tokoh ini dalam memperebutkan masa pemilih partai-partai politik gitu. Dan masih ada pola ya di mana partai-partai Kim itu memang umumnya ke Ridwan Kamil, tapi tiga partai yang sebelumnya mendukung Anies Baswedan maju presiden itu lebih solid, masih lebih solid ke Anies Baswedan sampai sejauh ini. Betul. Jadi kalau misalnya partai-partai itu kembali mencalonkan Anies, ya itu memang sesuai dengan arah dukungan pemilih mereka. Tapi kalau ternyata seperti yang kita lihat terakhir, kecenderungan mereka mungkin batal, misalnya mendukung Anies, sebetulnya itu
tidak sesuai dengan aspirasi Ya. dari pemilih partai masing-masing. Ya.